Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Penentuan Harga Barang oleh Pemerintah, Ekonomi Syariah 6D, mata kuliah Analisis Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bu Yulia Maris Herdianti, ME. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Siva Ardani dengan NIM 162, Foni Wulandari dengan NIM 168, Diah Ayu Novianti dengan NIM 183, dan Freddy Dwi Prasetyo dengan NIM 187. Adapun sebab pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu penentuan harga barang publik, yang kedua implementasi penentuan harga pada produk pertanian, yang ketiga fungsi penawaran dan tanggapan sektor pertanian, yang keempat kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif, yang kelima kebijakan penyangga atau buffer stock policy, yang keenam devisa, yang ketujuh penentuan harga angkutan umum. Pembahasan yang pertama yakni mengenai penentuan harga barang publik. Penentuan harga barang publik harus dipertimbangkan dengan sangat baik oleh pemerintah agar memperoleh kebijakan yang tepat sasaran, yang berarti perusahaan penghasil public utilities diwajibkan untuk menyediakan barang dan juga jasa publik, kemudian pemerintah berkewajiban untuk membatasi keuntungan yang harus diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian tujuan dari adanya penentuan harga barang publik oleh pemerintah ini, yang pertama untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik. Yang kedua, kebijakan harga oleh pemerintah mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan agar pasar bekerja lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi unsur-unsur monopoli. B. Implementasi penentuan harga pada produk pertanian. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran rencana pembangunan seperti mendorong produksi dan memelihara kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kebijakan harga dapat diterapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer yang akan berupa bahan makanan atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sektor pertanian akan menjadi penyedia atau supplier bahan makan, bahan mentah, kapital, dan bahkan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian, industri dan jasa, dan juga sektor pertanian akan menjadi pasar dan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian. Sebaliknya, sektor pertanian memerlukan barang-barang hasil produksi industri seperti alat-alat pertanian, pupuk kimia, obat-obatan pemberantas hama, dan sebagainya. Demikian pula sektor pertanian akan memulihkan jasa non-pertanian sehingga antar masing-masing sektor akan saling mendukung satu sama lain. Materi C yaitu fungsi penawaran dan tanggapan sektor pertanian. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan meningkat apabila harga barang tersebut semakin tinggi. Secara sistematis, fungsi penawaran dapat dinyatakan dengan QA sama dengan F, PA, S, F, X, T, di mana QA jumlah barang A yang ditawarkan, PA harga barang A, S jumlah input yang tersedia, F keadaan alam, X pajak atau subsidi atau keduanya, dan T tingkat teknologi. Untuk kurva bisa dilihat dalam PowerPoint. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu mengenai kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif. Yang pertama yaitu kebijakan harga positif. Kebijakan ini berperan sebagai pendorong peningkatan produksi pertanian, dan kebijakan ini akan dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi komposisi produk pertanian. Ada 3 tanggapan produksi terhadap perubahan harga yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan komposisi produksi pertanian karena adanya perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian secara individu.
Yang kedua yaitu peningkatan produksi pertanian secara total. Karena adanya perbaikan harga relatif komoditi pertanian dalam perbandingannya dengan harga komoditi sektor non-pertanian. Yang ketiga yaitu peningkatan produksi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai respon terhadap kenaikan harga komoditi pertanian. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kelima yaitu mengenai kebijakan penyangga. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan harga patokan berupa harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi produsen agar harga produk di pasar tidak turun lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Sedangkan harga maksimum ini ditujukan untuk melindungi konsumen agar jangan sampai menderita karena harga yang terlalu tinggi. Yang kedua yaitu kebijakan harga negatif. Banyak negara mengambil kebijakan sebaliknya, yaitu kebijakan harga negatif, untuk menekan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga pangan dan produk pertanian lainnya. Dengan melakukan kebijakan harga negatif, supaya sektor industri dan jasa mampu berkembang. Tetapi, untuk mencegah agar produksi pertanian tidak merosot, maka pemerintah mengenalkan program subsidi input dibarengi dengan penyuluhan pertanian yang intensif. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keenam yaitu mengenai devisa. Devisa merupakan barang yang dapat berupa sejumlah emas atau valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran antar negara yang mana diakui oleh dunia internasional. Contoh dari devisa itu dapat berupa mata uang asing, sejumlah emas, dan surat-surat berharga. Penguatan kebijakan untuk mengelola supply demand falas di pasar forward. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi forward jual falas dan memperluas underlying forward beli falas atau rupiah. Yang kedua yaitu penerbitan surat berharga Bank Indonesia. Penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar falas. Yang ketiga yaitu penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing. G. Penentuan harga angkutan umum. Pengangkutan merupakan kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, pengangkutan akan menghasilkan jasa angkutan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya. Pengangkutan itu sendiri memiliki satu tujuan, yakni memperoleh keuntungan atau laba. Adapun beberapa jenis jasa angkutan yakni angkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, dan pesawat udara. Tarif pengangkutan. Menurut Mbak Prani, tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawar-menawar maupun ketetapan pemerintah. Penyediaan jasa angkutan kota operator sebagai pihak yang mengharapkan tarif dapat seimbang dengan jasa pelayanan yang diberikan. Perhitungan jumlah biaya pengangkutan ditentukan juga oleh beberapa jenis berikut. 1. Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan udara. Setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan berbeda. 2. Jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk, kapal, dan pesawat udara. Pelayanan dan pengangkatannya berbeda sehingga berbeda pula biaya pengangkutan. 3. Jarak pengangkutan, yaitu jauh dekatnya pengangkutan menentukan juga tarif biaya pengangkutan. 4. Waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar kecilnya biaya tarif pengangkutan. Yang kelima, sifat muatan, yaitu berbahaya namun mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, risiko kerugian lebih besar sehingga menentukan pula besarnya biaya tarif pengangkutan. Kemudian, contoh kasus dilansir dari Bisnis Tempo dengan headline Bappenas kumpulkan perwakilan petani, segera tetapkan HPP beras dan gabah. Pertemuan tersebut
Dihadiri Kombes Hermawan sebagai perwakilan Satgas Pangan Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Nika Nulandari, Erizal Jamal dari Kantor Staf Presiden, dan Direktur Serelia Kementerian Pertanian Fitrah. Lalu ada juga perwakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Perpadi, Yogi Prabowo, BPS yang diwakili oleh Heri Ferdinand, Bulog yang diwakili oleh Epi Wusulandari, dan Food Station yang diwakili Laras Kulsum. Kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kami sudah kantongi usulan-usulan angkanya, ucap Arief. Selanjutnya, Arief menyatakan pihaknya akan menganalisis setiap opsi besaran HPP yang diajukan. Hal utama yang menjadi pertimbangan, kata dia, adalah dampak setiap opsi terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat. Ia berharap jangan sampai harga gabah turun saat panen raya lantaran ada pihak yang tidak mau membeli sesuai HPP. Bappenas pun menyatakan bakal menggandeng instansi yang memiliki kompetensi untuk memberikan masukan. Kemudian Arief berujar akan membawa hasil analisis itu ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. Arief berjanji HPP yang bakal ditetapkan pemerintah akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi, dan lainnya. Dia juga akan mempertimbangkan dampak besaran HPP nantinya terhadap harga komoditas lain. Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja, namun yang pasti HPP GKP harga tetap pada Rp4.200 per kilo sudah tidak akan dipilih lagi, katanya. Kemudian tanggapan dari kelompok kami, dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa Bappenas mencoba untuk merundingkan kebijakan terkait penstabilitasan harga beras di mana pihaknya mengajak perwakilan pada bidang pertanian untuk mendiskusikan jumlah HPP beras atau harga pembelian pemerintah yang akan disepakati. Tujuan dari HPP ini yakni sebagai bentuk perlindungan kepada para petani agar harga padi atau beras pada panen raya tidak anjlok dan diharapkan petani tidak mengalami kerugian, maka dirasa keberadaan HPP ini sangat penting. Kemudian masing-masing dari perwakilan mengungkapkan atau memberikan usulan kisaran besaran HPP. Sebagai tanggapan dari usulan para perwakilan, Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bappenas mengatakan bahwa Bappenas akan segera menetapkan HPP beras. Maka dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur stabilitas pasar, khususnya penentuan harga. Keberadaan HPP ini akan memberikan jaminan kepada para petani agar tidak mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Penurunan harga sangat drastis ini berpotensi terjadi karena pada bulan Maret hingga April merupakan panen raya di mana masa-masa ini stok beras akan sangat melimpah dan membuat harga beras akan merosot. Hal ini tentunya akan merugikan para petani karena biaya produksi pada masa penanaman tidak balik modal. Dengan demikian, adanya HPP ini akan menstabilkan harga. Kemudian dengan pemerintah mengajak atau merangkul para perwakilan bidang pertanian untuk sama-sama merundingkan bagaimana agar memiliki harga yang berkeadilan, maka para petani memiliki kesempatan untuk mengajukan harga sesuai dengan perhitungan mereka. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.